AC Milan dipecundang Napoli, begini alasan Stefano Pioli. Kekalahan atas Partenopei ini membuat Rossoneri merosot ke peringkat ke-7 klasemen Serie A. Rossoneri kalah dengan skor 2-1, tetapi Pioli tidak ingin menyalahkan anak asuhnya atas hasil minor ini dan menyebutkan bahwa Partenopei memang klub yang sangat berkualitas dan pantas menang di San Siro. Hasil tersebut merupakan kekalahan pertama Milan di Serie A musim ini, dengan itu membuat mereka turun ke urutan ke-7 klasemen. Napoli mencetak 4 gol melawan Liverpool. Kami tidak bisa berpikir untuk tidak kebobolan satupun melawan mereka. Mereka padahal hanya membuat 4 tembakan yang mengarah ke gawang, ucap Pioli dikutip dari Football Italia. Kami sudah memperkirakan ini. Mereka memiliki 3 gelandang yang tangguh. Mereka memiliki winger yang kuat. Kami tahu kualitas mereka. Tapi, kami juga terbukti menjadi tim yang bagus. Sayangnya kami tidak beruntung melawan Napoli di San Siro. Meski begitu, Pioli tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya karena telah berjuang sepanjang pertandingan. Meskipun hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan mereka, sang manajer mengklaim itu bisa menjadi pecut untuk meningkatkan performa mereka ke depannya. Saya ingin mengatakan bahwa itu adalah penampilan terbaik kami, tetapi kami tetap kalah. Jadi kami harus berusaha untuk melakukan lebih banyak dan lebih baik lagi, imbuhnya. Peran Rafael Leao di AC Milan terlalu besar untuk digantikan siapapun. Tanpa Rafael Leao, AC Milan bukan apa-apa. 22 tembakan yang diciptakan Milan saat bersua Napoli hanya 1 yang menjadi gol. Alhasil Milan kalah 1-2 dari Napoli di San Siro pada pekan ke-7 Liga Italia 2022-23, Senin 19 September dini hari waktu Indonesia Barat. Gol dari Olivier Giroud tidak cukup untuk mengungguli gol-gol dari Matteo Politano dan Giovanni Simon. Pada pertandingan ini, Leao tidak dimainkan. Hukuman akumulasi kartu merah yang diterima pada pertandingan sebelumnya memaksanya absen pada pertandingan ini. Manajer Stefano Pioli memutuskan untuk memasukkan Rade Krunic di posisi sayap kiri. Penampilan pemain asal Bosnia ini tidak cukup untuk menggantikan besarnya peran Leao di Rossoneri. Pioli mengakui bahwa Milan begitu lemah ketika tiba di kotak penalti Napoli. Padahal jumlah tembakan yang diciptakan Milan tidak sedikit. Kehilangan Leao jadi faktor terbesar yang membuat Milan tidak bisa berbuat banyak. Leao tidak hanya bisa jadi penuntas peluang, tetapi juga kreator serangan. Saya harap kami bisa belajar dari kekalahan ini untuk bisa lebih klinis di depan, karena sesungguhnya kami telah melakukan segalanya, kecuali error yang kami ciptakan dan kurangnya determinasi di masing-masing kotak penalti, ujar dia kepada DAZN. Leao jadi pemain Milan saat ini dengan kontribusi gol tertinggi. Ia sudah terlibat dalam 9 gol yang dicetak Milan di musim ini. Rinciannya, pemain berusia 23 tahun ini mencetak 3 gol dan 6 assist. Untuk urusan gol, Leao sementara hanya tertinggal 2 gol dari Giroud. Top scorer Milan itu sudah menyerangkan 5 gol dari 9 pertandingan. Sedangkan untuk urusan assist, Leao jadi rajanya. Pemain Milan dengan jumlah assist terbanyak kedua adalah Theo Hernandez dan David Calabria yang masing-masing baru mencetak 2 gol. Dengan kata lain, Leao telah menjadi ruh dari serangan Milan di awal musim ini. Perannya terlalu impresif untuk bisa digantikan. Antonio Nusa, Neymar Norwegia yang bakal jadi rebutan AC Milan dan Barcelona. Mengenal lebih dekat sosok Antonio Nusa, Neymar Norwegia milik klub Brugge yang belakangan dikaitkan dengan AC Milan dan Barcelona. Klub Brugge sendiri belakangan memang cukup santer berseliweran di kancah bursa transfer, terutama setelah melejitnya nama Charles de Ketelaere.
Dengan demand alias permintaan sang pemain yang cukup meningkat, mereka pada akhirnya sukses melepas pemain timnas Belgia tersebut ke AC Milan musim panas ini. Selain Charles de Ketelaere, klub Brugge juga sempat dikaitkan dengan AC Milan melalui Noah Lang di bursa transfer lalu. Namun winger asal Belanda tersebut ternyata tetap bertahan di klub Brugge lantaran tidak ada deal yang berhasil dicapai oleh kedua belah klub. Kini setelah CDK dan Noah Lang, AC Milan kembali dihubung-hubungkan dengan klub Brugge melalui salah satu pemainnya, Anthony Nusa yang mendapat julukan Neymar dari Norwegia. Calciomercato.it melaporkan bahwa sang raksasa Liga Italia sangat memperhatikan Anthony Nusa yang tampil impresif saat mengalahkan Porto 4-0 di Liga Champions tempo hari. Siapa sebenarnya pemain yang satu ini? Ketertarikan AC Milan terhadap Anthony Nusa yang masih berusia muda 17 tahun jelas bukan tanpa alasan. Apalagi klub Brugge punya reputasi sebagai penghasil talenta hebat yang bisa dilepas dengan nilai tinggi. Charles de Ketelaere adalah contoh yang paling realistis saat ini. Akan tetapi, Rossoneri ternyata tidak sendirian meminati Neymar Norwegia ini dan memasukkan ke daftar radar mereka. Berdasarkan laporan Sempre Milan, Anthony Nusa juga berada dalam pantauan raksasa Liga Spanyol Barcelona. Tentu saja dengan saingan berat seperti Barcelona, AC Milan bakal mendapat PR besar apabila suatu hari nanti jadi berebut pemain yang satu ini di bursa transfer. Apalagi nilai pemain timnas Norwegia U17 tersebut diprediksi bakal terus menanjak dari hari ke hari, yang artinya dibutuhkan investasi yang lebih besar untuk merekrutnya. Selain AC Milan dan Barcelona, sejumlah klub juga dikabarkan menaruh hati pada Anthony Nusa yang disebut mirip Neymar karena kecepatannya saat berlari, kemampuan dribble hingga teknik permainan. Selain itu, Anthony Nusa juga bermain di sayap kiri, posisi yang selama ini identik dengan Neymar, meski belakangan posisi itu berubah di tangan pelatih timnas Brazil. Anthony Nusa sendiri belakangan tercatat sebagai pencetak gol termuda kedua di Liga Champions, usai menjebol gawang FC Porto tempo hari. Stefano Pioli kecewa berat usai rekor tak terkalahkan AC Milan mandek. Stefano Pioli tampak kecewa berat setelah rekor tak terkalahkan AC Milan terhenti di tangan Napoli. Juara bertahan AC Milan akhirnya harus merasakan kekalahan perdana di Liga Italia 2022-23. Kekalahan pertama AC Milan di Liga Italia hadir di pekan ke-7. Napoli menjadi tim yang memberi luka pertama bagi AC Milan pada musim ini. Tragisnya, Napoli menghadirkan kekalahan bagi AC Milan tepat di markas kebesaran mereka, San Siro. Bermain di San Siro, Minggu 18 September atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat, AC Milan takluk 1-2 dari Napoli. Kekalahan tersebut membuat AC Milan tak bisa menaklukkan Napoli di kandang dalam 3 musim beruntun. Sosok yang paling kecewa dari hasil ini adalah pelatih Milan, Stefano Pioli. Stefano Pioli sama sekali tidak puas dengan hasil yang diterima anak asuhnya. Apalagi para pemain Milan gagal mengkonversi peluang menjadi gol sepanjang laga. Itu bisa dimaklumi mengingat Rossoneri sebelumnya mampu mempertahankan rekor 22 laga tak terkalahkan di Liga Italia. Tak hanya kalah, posisi mereka harus melorot ke peringkat kelima dengan koleksi 14 poin dari 7 laga. Saya tidak puas sama sekali dan pemain saya juga tidak, kata Pioli dikutip Bolasport.com dari DAZN. Kami hanya mencetak 1 gol yang tidak cukup untuk semua yang kami ciptakan. Ini mengecewakan karena bisa terjadi ketika lawan bermain lebih baik, tetapi dalam hal ini kami seharusnya tidak kalah. Saya harap kami akan belajar dari ini untuk lebih klinis di depan gawang, karena kami melakukan segalanya dengan benar, kecuali kesalahan dan kurangnya determinasi di kedua area penalti. Saya mungkin datang ke sini dan mengatakan, saya sangat senang karena kami bermain lebih baik dari Napoli dan menciptakan banyak peluang, tetapi mengingat kami adalah satu-satunya tim yang tidak terkalahkan di 5 Liga Top Eropa selama 22 putaran, lebih lama dari Bayern Munchen, Manchester City, dan Real Madrid.
Sayang sekali mengakhiri rekor itu dengan penampilan seperti itu, ujar Pioli mengakhiri.